Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Afarina Frinda dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya dengan NIM 06021282270043. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap buku teks Bahasa Indonesia tingkat SMP MTS kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 menggunakan teori BSNP pada aspek kelayakan isi dan aspek kebahasaan. Adapun identitas buku yang dianalisis memiliki judul buku Bahasa Indonesia, penulis Ekos Kosasi, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun terbit 2017, tempat terbit Jakarta, jumlah halaman 282 halaman, ukuran 25 x 17,5 cm, ISBN 978 602 282 970 6. Editornya Uti Darmawati, cetakan kedua edisi revisi 2017 dan diajukan untuk SMP MTS kelas 8. Teori yang saya gunakan dalam menganalisis buku teks ini adalah teori BSNP. Badan Standar Nasional dan Pusat Perbukuan telah menetapkan syarat-syarat setiap buku teks untuk memenuhi standar-standar tertentu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, tuntutan kurikulum, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar yang dimaksud itu ada 4. Yang pertama ada kelayakan isi, yang kedua kelayakan penyajian, yang ketiga ada kelayakan bahasa, dan keempat kegrafikaan. Akan tetapi dalam menganalisis buku teks ini saya hanya menggunakan aspek kelayakan isi dan aspek kebahasaan. Dan yang saya gunakan dalam menganalisis buku teks ini adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah teknik dokumentasi dan juga teknik angket atau kuesioner dengan memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden yang bersangkutan. Kriteria penilaian yang akan saya lakukan adalah dengan menghitung nilai rata-rata berdasarkan angket atau kuesioner yang telah diisi oleh responden dan akan saya tampilkan dalam bentuk persentase. Adapun tabel penilaian dan cara penilaiannya adalah sebagai berikut. Penilaian sangat setuju akan mendapatkan skor 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Setelah mendapatkan data dari hasil responden berdasarkan tabel di atas, saya akan menghitung rata-rata persentase per kriteria menggunakan rumus rata-rata persentase sama dengan hasil skor penilaian dibagi jumlah skor penilaian yaitu 15 dikali 100%. Setelah menghitung dan mendapatkan rata-rata persentase, dapat dilihat hasil nilai kelayakan buku teks dari setiap aspek pada tabel di bawah ini, dengan cara menghitung dan menggabungkan hasil penilaian per indikator. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, aspek kelayakan isi. Aspek kelayakan isi ini memiliki 3 indikator. Yang pertama itu ada kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Indikator ini diarahkan kepada 3 hal lagi. Yang pertama itu adalah kelengkapan materi, yang kedua keluasan materi, dan yang ketiga ada kedalaman materi. Setiap 3 hal yang terdapat dalam kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar ini mendapatkan penilaian dari responden dengan hasil persentase 86,66% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada buku teks ini sangat baik dan sudah memuat materi yang lengkap, luas, dan juga dalam. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat isi dari buku teks tersebut yang sudah memuat materi-materi yang sesuai dengan KI dan KD, serta memuat materi termasuk contoh dan latihan yang sudah lengkap, luas, dan juga dalam. Indikator yang kedua adalah indikator keakuratan materi. Indikator ini dapat diarahkan pada hal-hal berikut. Yang pertama ada akurasi konsep dan definisi, yang kedua akurasi prinsip, yang ketiga akurasi prosedur, yang keempat akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi, dan yang kelima akurasi sosial. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh responden, akurasi konsep dan definisi mendapatkan rata-rata persentase 86,66% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Akurasi prinsip mendapatkan rata-rata persentase 86,66% dan juga masuk ke dalam kategori sangat baik. Akurasi prosedur mendapatkan rata-rata persentase 80% dan masuk ke dalam kategori baik. Akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi berhasil mendapatkan rata-rata persentase 86,66% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Akurasi sosial
mendapatkan rata-rata persentase 80% dan masuk ke dalam kategori baik. Hal ini dapat dibuktikan seperti pada gambar-gambar berikut, yang menunjukkan bahwa materi dan isi pada buku teks tersebut sudah memuat materi yang sudah disajikan secara akurat untuk menghindari miskonsepsi yang dilakukan oleh siswa. Prinsipnya juga sudah digunakan untuk menyusun suatu teori dan telah dirumuskan secara akurat. Juga telah memuat prosedur dengan akurat, seperti contohnya langkah-langkah dalam menulis iklan itu sudah dirumuskan secara akurat. Lalu, buku teks ini juga sudah menunjukkan bahwa konsep, prinsip, dan prosedur telah diperjelas oleh contoh, fakta, dan ilustrasi yang disajikan secara akurat. Materi yang terdapat dalam buku teks ini juga telah disajikan secara detail dan lengkap, serta didukung oleh adanya soal atau aktivitas tugas yang dapat menunjang tingkat pemahaman siswa. Indikator yang ketiga adalah materi pendukung pembelajaran. Indikator ini juga diarahkan kepada beberapa hal. Hal yang pertama adalah kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, keterkinian fitur contoh dan rujukan. Yang ketiga, penalaran. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, keterkaitan antar konsep. Yang keenam, komunikasi. Yang ketujuh, penerapan. Yang kedelapan, kemenarikan materi. Yang kesembilan, mendorong untuk mencari informasi lebih jauh. Dan yang kesepuluh, materi pengayaan. Kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi mendapatkan rata-rata persentase 80% dan masuk ke dalam kategori baik. Keterkinian fitur, contoh, dan rujukan mendapatkan rata-rata persentase 86,66% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Penalaran atau reasoning mendapatkan rata-rata persentase 80% dan masuk ke dalam kategori baik. Pemecahan masalah atau problem solving mendapatkan rata-rata persentase 80% dan masuk ke dalam kategori baik. Keterkaitan antar konsep mendapatkan rata-rata persentase 93,33% dan berhasil masuk ke dalam kategori sangat baik. Komunikasi atau write and talk mendapatkan rata-rata persentase 86,66% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Penerapan atau aplikasi mendapatkan rata-rata persentase 93,33% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Kemenarikan materi mendapatkan rata-rata persentase 80% dan masuk ke dalam kategori baik. Kemenarikan untuk mencari informasi lebih jauh mendapatkan rata-rata persentase 80% dan masuk ke dalam kategori baik. Materi pengayaan atau enrichment mendapatkan rata-rata persentase 86,66% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan pada gambar-gambar berikut yang menunjukkan bahwa buku teks ini sudah menyesuaikan dengan iptek dengan memanfaatkan teknologi di berbagai kegiatan pembelajaran. Rujukan dan contoh yang juga digunakan pada buku teks ini dapat dikatakan terkini karena banyak menggunakan rujukan 5 tahun terakhir ketika buku teks ini diterbitkan. Buku teks ini sudah memuat uraian, contoh, tugas, pertanyaan, dan soal latihan yang dapat mendorong siswa untuk secara runtut membuat kesimpulan yang valid, serta memuat materi seperti strategi dan latihan pemecahan soal. Buku teks ini juga menyajikan materi memiliki keterkaitan antar konsep dan keterkaitan antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, atau keterkaitan materi yang sedang dipelajari serta kehidupan sehari-hari. Buku teks ini juga sudah menyajikan materi yang komunikasi. Contohnya terdapat pada halaman 115 sampai 119, tepatnya pada materi puisi. Yaitu pada halaman tersebut terdapat perintah untuk menuliskan puisi dengan memunculkan gagasan atau perasaan berdasarkan perjalanan hidup. Kemudian puisi yang telah ditulis tersebut dapat ditampilkan atau dibacakan agar pesan yang terdapat pada puisi yang tertulis dapat tersampaikan dengan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi yang benar. Uraian, contoh, atau soal-soal yang terdapat pada buku teks ini juga menjelaskan suatu konsep dalam kehidupan sehari-hari. Dan uraian, strategi gambar, foto, sketsa, cerita sejarah, contoh, atau soal-soal menarik yang dapat menimbulkan minat siswa untuk mengkaji lebih jauh. Serta buku teks ini juga memuat tugas-tugas yang dapat mendorong siswa untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari berbagai sumber lain. Buku teks ini juga menyajikan uraian, contoh-contoh atau soal-soal pengayaan yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Pada setiap akhir bab juga terdapat soal-soal evaluasi untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman siswa terhadap materi-materi yang terdapat pada buku teks. Maka hasil keseluruhan dari aspek kelayakan isi adalah sebagai berikut, yaitu pada indikator yang pertama, kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD mendapatkan skor 39, keakuratan materi mendapatkan skor 63,
Lalu indikator yang ketiga, materi pendukung pembelajaran mendapatkan skor 127, yang jika dijumlahkan akan berjumlah 229. Berdasarkan hasil yang didapat tadi, didapatkanlah persentase dari keseluruhan aspek kelayakan isi, yaitu 84,81%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia tingkat SMP MTS kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 ini memiliki aspek isi yang sangat baik dan sangat layak untuk digunakan. Setiap indikator ini yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, kekomunikatifan, dan keruntutan dan keterpaduan alur pikir mendapatkan skor yang sama dan persentase yang sama, yaitu 86,66% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan gambar-gambar berikut yang menunjukkan bahwa buku teks ini sudah menyajikan bahasa yang sudah jelas dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, serta dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Bahasa yang digunakan pada buku teks ini juga sudah menarik, jelas, tepat sasaran, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Serta penyampaian pesan antara satu bab dengan bab yang lain dan antar paragraf pada buku teks ini sudah mencerminkan hubungan yang logis serta telah disusun secara rapi dan juga runtut. Maka hasil dari keseluruhan aspek kelayakan bahasa adalah sebagai berikut. Indikator yang pertama, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa mendapatkan skor 13. Indikator kedua, komunikatifan mendapatkan skor 13. Dan indikator yang ketiga, keruntutan dan keterpaduan alur pikir mendapatkan skor 13 dan dijumlahkan menjadi 39. Berdasarkan hasil tersebut, maka seluruh hasil penilaian responden terhadap indikator aspek kelayakan isi mendapatkan persentase 86,66%. Maka dapat disimpulkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia tingkat SMP MTS kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 ini memiliki aspek bahasa yang sangat baik dan sangat layak untuk digunakan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, maka dapat saya simpulkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia tingkat SMP MTS kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 ini sangat layak digunakan sebagai bahan belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian responden yang telah mengisi angket atau kuesioner. Hasil keseluruhan penilaian aspek kelayakan isi mendapatkan rata-rata persentase 84,81%, yang berarti kelayakan isi termasuk ke dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, pada aspek kebahasaan mendapatkan hasil keseluruhan rata-rata persentase 86,66%, yang berarti termasuk ke dalam kategori sangat baik. Itulah pemaparan dari hasil analisis yang telah saya lakukan. Semoga analisis yang telah saya lakukan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mendengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.